Sorel dan dada terbuka sebelahnya. Laki-laki manapun pasti tak tahan untuk meliriknya. Dialah yang pertama menciptakan budaya topless atas hasrat pamerkan gunung montoknya. Inilah Agnes Sorel, selir Raja Charles VII yang hidup bergelimang harta. Agnes Sorel, selir yang mencatatkan sejarah di pemerintahan Raja Charles VII, tidak hanya mengacu pada kekuatan politik dan kecantikannya, tetapi juga pada kecenderungannya untuk menunjukkan keindahan tubuhnya. Dialah wanita pertama yang mempopulerkan dada terbuka dalam mode busana wanita. Meskipun tampak kontroversial pada masa itu, kisah kelam hidupnya dari bergelimang harta, pamer nenen sebelah keliling negeri, hingga mati diracun dan seluruh Eropa mengikuti gaya berpakaiannya. Susu terbuka sebelah dan uting kuncupnya menjadi tren fashion. Agnes Sorel, pamer susu Prancis halalkan segala cara. Seiring dengan laju sejarah kekuasaan politik dan ekonomi di Prancis, peran wanita kerajaan semakin diperhatikan dan diakui keberadaannya dalam pengambilan keputusan. Namun sayangnya di era sebelumnya, selama berabad-abad wanita kerajaan hanya dianggap sebagai objek penggoda atau alat untuk mencapai tujuan tertentu. Istilah wanita penggoda sering digambarkan dalam sejarah Perancis, mengacu pada wanita-wanita yang menggunakan kecantikan dan pesona mereka untuk mencapai tujuan politik atau keuangan. Mereka seringkali dicap sebagai tidak hormat karena mengucapkan kata-kata atau melakukan tindakan yang dianggap tidak layak bagi seorang wanita. Agnes Sorel adalah wanita kerajaan Prancis yang telah mengalami perjalanan panjang dan sulit untuk mendapatkan pengakuan dan peran. Meskipun selalu dikaitkan dengan tindakan yang tidak terhormat, tapi dia tetap melakukannya hingga akhirnya namanya dikenal sebagai wanita pamer susu dalam sejarah. Entah di mana norma atau tata kesopanan dalam diri Agnes Sorel. Yang jelas, apa yang dilakukannya ini telah berhasil memikat mata-mata lelaki. Segala cara akan dilakukan Agnes Sorel demi menarik perhatian dunia lelaki. Agnes Sorel, selir kerajaan Prancis pertama yang berkuasa. Agnes Sorel adalah seorang wanita yang menarik perhatian dunia kerajaan Prancis pada abad ke-15. Dia dikenal sebagai selir kerajaan Prancis pertama yang memiliki pengaruh besar bagi Raja Charles VII selama 6 tahun, dari tahun 1444 hingga 1450. Agnes Sorel lahir di kota Fromenteu, Prancis pada tahun 1422. Dia berasal dari keluarga bangsawan kecil dan dibesarkan di istana kerajaan. Agnes adalah seorang wanita yang cantik dan memiliki daya tarik yang begitu kuat hingga menarik perhatian Raja Charles VII. Tentu saja tidak akan ada wanita yang menolak ketika ada seorang raja yang berminat kepadanya. Meski tahu Raja Charles telah memiliki istri, namun Sorel tetap rela menjadi selir hati bagi sang raja. Apalagi dengan kepercayaan dirinya yang tinggi, dia yakin bisa bersaing dengan permaisuri dari segi kecantikan dan bodi tubuh seksinya. Dalam bahasa sederhananya, tidak mungkin raja akan menjadikannya selir kalau tidak kepincut dengan tubuh seksinya, terutama bagian gunung kembar yang memang selalu dibanggakan Sorel, sehingga kalau berjalan dia selalu memajukan dadanya agar membusung indah. Sorel ikut campur tangan urusan politik dan pemerintahan Raja Charles. Agnes Sorel dikenal sebagai selir Raja Charles VII dari Perancis, di mana sejarah mencatatnya sebagai seorang selir yang memiliki pengaruh besar pada pengambilan keputusan politik selama masa pemerintahannya. Sebagai seorang wanita yang cantik dan pintar, ia menarik perhatian Raja Charles VII dan menjadi selir kesayangannya. Selama menjadi selir, Agnes tidak hanya menjadi teman bercinta raja saja, tetapi juga merupakan penasehat politik yang handal.
Agnes memiliki peran penting dalam mempengaruhi banyak kebijakan dan pengambilan keputusan politik selama pemerintahan Raja Charles VII. Meskipun ia tidak memiliki posisi resmi dalam pemerintahan, Agnes memiliki kepercayaan Raja Charles VII dan kerap diajak berkonsultasi untuk masalah-masalah penting. Tak hanya itu, meskipun Raja Charles VII sudah menikah dengan Ratu Mary, namun kecintaannya terhadap Agnes tetap membuatnya selalu oke-oke saja terhadap apa yang diucapkannya. Semua orang tahu saat itu Sorel yang selalu terkenal karena kemontokan susunya, pastilah itu yang menjadi senjatanya dalam menaklukkan Raja Charles. Pakaian gunung sebelah Agnes Sorel. Agnes Sorel dikenal sebagai selir yang memiliki gaya berpakaian kontroversial. Sorel dikenal dengan banyak skandalnya, terutama karena pilihan bajunya. Selir ini terkenal dengan dadanya yang besar dan selalu mengambil kesempatan memamerkan salah satu gunungnya. Hal ini bukan hanya kebetulan saja, namun terlihat dari banyaknya gaya berpakaiannya yang semuanya menonjolkan dadanya. Awalnya orang menyangka kalau dia hanya menonjolkan dadanya yang membusung. Ternyata Sorel juga membuat korsetnya tidak diikat agar payudaranya terlihat. Padahal korset di masa itu dipakai untuk mengontrol postur tubuh. Tapi Sorel bahkan membiarkannya longgar agar bagian dadanya lebih terlihat dan terbuka kalau dia banyak gerak. Bahkan ketika seluruh isi gunung beserta utingnya itu terumbar keluar dari sarangnya pun, dia tetap santai seolah itu memang bonus buat semua orang yang melihatnya. Gayanya yang kontroversial ini menuai banyak kritikan dari masyarakat pada masanya. Sebagai seorang selir, Sorel seharusnya menyadari tanggung jawab sosialnya dan memberikan teladan yang baik. Namun, gaya berpakaiannya justru sebaliknya dan membuatnya terkenal sebagai wanita yang gunung sebelah. Raja suka lihat sebelah gunung Sorel. Raja Charles VII dari Prancis dikenal karena selirnya yang bernama Agnes Sorel menjadi sorotan publik karena pilihan bajunya yang kontroversial. Rupanya semua pakaian yang dipakainya selalu dengan sengaja dibuka di bagian dada, sehingga salah satu buah dadanya terekspos dan utingnya dapat dinikmati siapapun yang mau melihatnya. Raja sama sekali tidak keberatan dan malah suka saat selirnya menjadi tontonan. Hingga akhirnya pilihan baju yang kontroversial ini membuat gonjang-ganjing di mana-mana. Raja Charles VII mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan istrinya yang sedang hamil untuk Sorel. Keputusan ini menuai banyak kritikan dari masyarakat Prancis karena mengabaikan posisi istrinya sebagai ratu dan melanggar norma kesetiaan dalam pernikahan. Entah apa yang ada di pikiran raja kala itu. Uting yang sudah dilihat dan diketahui bagaimana bentuknya oleh para rakyatnya malah dipertahankan. Sedangkan ratu yang gunung dan utingnya tersembunyi malah ditinggalkan. Kematian si gunung sebelah. Agnes Sorel meninggal dunia di usia muda 28 tahun saat sedang hamil dengan anak keempatnya. Sorel sedang dalam perjalanan menuju ke istana raja ketika dia tiba-tiba jatuh sakit dan menghembuskan nafas terakhirnya dengan cepat. Kematian Sorel menjadi tragedi besar bagi Raja Charles VII yang sangat mencintainya. Ketika Charles VII menerima berita tentang kematian Sorel dan anak yang belum lahir, ia dilaporkan sangat marah dan murka. Kehilangan putra dan selirnya yang sangat dicintai adalah pukulan berat bagi raja yang sedang memimpin Prancis dalam perang abad pertengahan. Sorel meninggalkan warisannya abadi dalam sejarah Prancis dan seni. Dia dikenal sebagai wanita cantik dan cerdas yang memiliki pengaruh besar pada politik dan kebijakan selama masa pemerintahan Raja Charles. Selain menjadi selir raja, Sorel juga terkenal pelopor dalam kostum balls dan memperkenalkan mode yang menampilkan neckline rendah dan terbuka yang dikenal sebagai Gunung Sorel, yang menjadi tren mode pada zamannya. Kesedihan Charles VII atas kematian Sorel menjadi pukulan besar bagi raja dan menyebabkan dia mengalami depresi selama beberapa waktu. Kematian karena kudeta.
Kematian Agnes Sorel masih menjadi misteri hingga saat ini. Salah satu dugaan bahwa kematian Sorel merupakan bagian dari kudeta politik yang terjadi pada saat itu. Charles curiga terhadap beberapa penasehatnya ketika Sorel tiba-tiba meninggal dunia mendadak pada usia muda 28 tahun. Charles juga mulai menyalahkan menterinya Jacques Coeur yang dianggap memiliki ambisi politik yang tinggi dan memiliki pengaruh besar di kerajaan Perancis pada saat itu. Tudingan terhadap Coeur kemudian mengarah pada penjara dan pengasingan, meskipun penilaian modern mencatat bahwa pemenjaraannya itu terjadi secara salah. Coeur dikenal sebagai seorang negarawan, pedagang, dan penemu yang memainkan peran penting dalam kemajuan ekonomi dan perluasan wilayah Perancis selama masa pemerintahan Raja Charles VII. Meskipun kematian Sorel dan pemenjaraan Coeur tidak terkait secara langsung, tetapi banyak yang menganggap keduanya sebagai bagian dari kudeta politik yang terjadi pada saat itu. Kontroversi dan konspirasi seputar kematian Sorel terus menimbulkan tanda tanya hingga saat ini. Diracun atau keracunan, Agnes Sorel yang meninggal dunia pada usia 28 tahun mengisahkan penyebab kematiannya masih menjadi misteri untuk waktu yang lama. Kecurigaan seputar peristiwa itu begitu meresap sehingga pada tahun 2005 lalu, jenazah Sorel digali sebagai bagian dari upaya untuk menentukan penyebab kematian yang akurat. Hasil dari pemeriksaan forensik menentukan bahwa penyebab kematian sebenarnya adalah keracunan merkuri. Merkuri adalah bahan yang umum digunakan dalam kosmetik abad pertengahan, tetapi tingkat yang ditemukan dalam tubuh Sorel sangat tinggi sehingga hanya bisa dikaitkan dengan konsumsi. Ada beberapa teori tentang bagaimana merkuri masuk ke dalam tubuh Sorel, tetapi tidak ada kesimpulan pasti yang dapat diambil dari hipotesis tersebut. Beberapa mengklaim bahwa Sorel sengaja diracun sebagai bagian dari politik atau insiden kasus cemburu. Sementara beberapa orang percaya bahwa keracunan merkuri itu sendiri mungkin terjadi sebagai efek samping penggunaan produk kosmetik yang mengandung bahan kimia ini. Namun, apapun penyebab pastinya, kematian Sorel tetap menjadi sebuah tragedi besar bagi Perancis dan khususnya bagi Raja Charles, yang mendefinisikan hubungan mereka sebagai pribadi yang sangat intim dan dipenuhi cinta. Walaupun sudah berlalu beberapa abad, kisah mengenai kematian Sorel masih menjadi teka-teki untuk para peneliti dan mengisi tinta dalam sejarah Perancis. Sang pangeran tidak ingin ada pesaing. Selama bertahun-tahun, kematiannya menjadi misteri dengan banyak spekulasi mengenai kemungkinan diracun oleh orang yang tidak peduli dengan kekuatan politiknya. Beberapa teori menunjukkan bahwa peracunan itu direncanakan oleh putra Charles VII, calon Raja Louis XI, yang sudah memberontak secara terbuka terhadap ayahnya. Louis XI tidak senang dengan kemampuan Sorel untuk mempengaruhi keputusan politik ayahnya, dan mungkin juga khawatir bahwa pewaris laki-laki baru akan mengancam posisinya di garis sukses. Meskipun tidak ada bukti yang meyakinkan tentang teori ini, tetapi kemungkinan bahwa Sorel diracuni membuat kematian Sorel mendapatkan status legendaris dalam sejarah Perancis. Sebagai putra mahkota, Louis XI mungkin merasa terancam dengan kedekatan Sorel dengan ayahnya dan jangkauannya dalam lingkaran politik di istana. Kehadirannya mungkin menyebabkan perasaan cemburu dan ketakutan para calon raja, yang mungkin merencanakan peracunan agar Sorel tidak lagi menjadi sumber pengaruh pada ayahnya. Walaupun teori ini tidak dapat dibuktikan secara pasti, namun spekulasi mengenai kemungkinan peracunan terhadap Agnes Sorel tetap menjadi bagian dari sejarah Perancis dan membuka spekulasi mengenai instalasi kekuasaan dalam lingkaran kerajaan. Fashionable Sorel menjadi mode para wanita. Pada abad ke-16 setelah kematian Sorel, model busana wanita mulai melihat pergeseran dari pakaian yang menutupi tubuh menjadi lebih terbuka. Wanita dari semua golongan sosial, baik kaya maupun miskin, mulai membuka tubuh mereka untuk umum. Satu payudara dibiarkan gondal-gandil dengan uting terpamer tanpa penutup. Dada terbuka satu dianggap jauh lebih mungkin untuk mendorong libido laki-laki ke nafsu yang tak terkendali. Namun, tren ini tidak berlangsung lama karena terlalu banyak wanita yang mengalami insiden canggung seperti puting tersiram air panas
di jamuan makan atau hitam sebelah karena matahari, sehingga kebiasaan tersebut mulai menurun pada abad ke-18. Namun itu tidak berarti bahwa mereka berhenti mengekspos bagian tubuh mereka. Fashionista abad ke-18 mulai menutupi dada mereka tepat di atas puting. Tujuannya adalah untuk menjaga suasana misteri dan membuat nip-slip sesekali agar menjadi lebih menggairahkan. Pergeseran ini menunjukkan transformasi fashion dari keinginan untuk menunjukkan tubuh secara terbuka menjadi busana yang lebih terkontrol. Penggunaan gaya busana yang tepat memberi kesan kepada wanita tentang kekuatan dan otoritas yang diperoleh dari tampil menarik. Sebagai hasilnya, wanita mengambil inisiatif untuk mengatur tampilan mereka agar sesuai dengan tren mode saat itu. Dari Sorel hingga modern fashion, mode busana terus berkembang dan melangkah maju dengan kreativitas gaya yang tak tertandingi. Terkenal dan dibuat lukisan yang tersebar di seluruh negeri. Setelah kematiannya pada tahun 1450, seorang pelukis bernama Jean Foucault terinspirasi untuk mengabadikan kecantikan Agnes Sorel dalam lukisan The Virgin and Child Surrounded by Angels. Foucault menggunakan Agnes Sorel sebagai modelnya karena pilihan pakaiannya yang pemberani di masa itu. Sorel terkenal dengan gaya berpakaiannya yang bold dan sering menunjukkan bagian dadanya yang membusung. Pelukis itu menggambarkan Sorel sebagai perawan Maria, duduk di tahtanya mengenakan gaun biru yang ikonik, dan kemudian dilengkapi jubah cerpelai di bahunya dan korsetnya terbuka untuk memperlihatkan satu payudara putih susu seukuran kepala bayi. Lukisan ini menjadi populer dan terkenal di seluruh negeri, menunjukkan betapa besarnya pengaruh Agnes Sorel pada masa itu. Dia dianggap sebagai wanita cantik dan pintar serta memiliki pengaruh besar pada politik dan kebijakan selama masa pemerintahan Raja Charles VII. Hampir semua orang yang melihat lukisan itu memuji bagaimana bentuk gunung yang bulat dan uting di tengahnya begitu mempesona. Pantas saja sang raja rela meninggalkan istrinya yang sedang hamil demi gunung bulat ini. Apakah payudara itu payudara suci? Lukisan Jean Foucault yang menggunakan Sorel sebagai model untuk perawan Maria dalam lukisan The Virgin and the Child Surrounded by Angels menimbulkan kontroversi dan kritik. Seorang pendeta konservatif marah karena Sorel yang dikenal dengan seksualitasnya digunakan sebagai representasi Bunda Suci Maria. Namun menurut pengamat lain, tidak ada yang salah dengan menggunakan tubuh wanita untuk melambangkan keagungan dan kesucian Ibu Yesus dalam seni religius. Pendapat yang bervariasi tentang apakah penampilan fisik seseorang harus dicocokkan dengan representasi orang suci dalam seni religius bukanlah hal yang baru. Namun, kritik terhadap representasi Sorel dalam lukisan Foucault menunjukkan bagaimana pandangan moral dan etika dalam seni dapat bergeser dan mencerminkan perubahan sosial dan politik di era yang berbeda. Kontroversi ini menunjukkan bahwa seni dan masyarakat saling mempengaruhi satu sama lain dan mencerminkan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat pada masa itu. Pertanyaannya adalah, apakah payudara itu payudara suci?